Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat tanggal 13 Oktober 2023, izinkan kami menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, permufakatan jahat, penyuapan atau gratifikasi, atau tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, dugaan tindak pidana korupsi, penyediaan infrastruktur BTS, 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1 sampai dengan 5. Bahwa tim penyidik kami setelah melakukan rangkaian tindakan penyidikan, baik pemeriksaan saksi, penggeledahan di beberapa tempat, dan pemeriksaan tempat-tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani, kami berkesimpulan telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup, sehingga pada hari ini kami setelah melakukan pemeriksaan saksi yang bersangkutan, kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara NPWH alias EH. Tersangka setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh dokter dinyatakan sehat. Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan kami lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun perbuatan yang bersangkutan adalah bahwa tersangka NPWH ini diduga telah secara melawan hukum melakukan perbuatan jahat, menyuap atau gratifikasi, atau diduga menerima, menguasai, menempatkan, menggunakan harta kekayaan berupa uang sebesar kurang lebih 15 miliar yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan uang hasil tindak pidana, yaitu dari saudara GMS dan saudara IH melalui saudara IJ. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 15 Yungto, pasal 5 ayat 1, atau pasal 12 huruf B, atau pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, atau pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kami, tim penyidik, selalu mencermati setiap perkembangan penanganan perkara. Baik ketika perkara itu masih dalam proses penyidikan maupun ketika perkara ini sudah mulai bergulir di persidangan. Setiap fakta-fakta baru yang kami ditemukan di persidangan, selalu kami evaluasi bahwa siapa dan bagaimana itu selalu akan kita cermati, ya. Meningkatkan statusnya bagaimana, kita selalu melihat kecukupan alat buktinya, ya. Siapa yang harus diperiksa, kami juga akan melihat urgensi dan keterkaitannya. Jadi kami akan selalu mengevaluasi. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa yang bersangkutan disangka melakukan permufakatan jahat, penyuapan. Apa itu permufakatan jahat? Permufakatan jahat itu adalah kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Di dalam undang-undang korupsi, permufakatan tersebut dinyatakan sebagai delik selesai. Jadi tidak harus uang tersebut sampai ke pihak yang ingin dia suap. Ya, jadi clear ya. Dalam hal ini berhentinya uang ada di mana, mestinya dengan melihat pasal yang kami pasang, kita sudah bisa tahu, ya.
apakah uang itu sampai atau tidak. Ya. Bahwa nanti perkembangannya seperti apa, ternyata sampai, ya pasti akan kami telusuri. Tapi kalau tidak, ya kita tidak akan bisa merekayasa kasus. Ya. Terkait dengan 8 orang yang tersebut dan sebagainya, kembali kami sampaikan bahwa proses sedang berjalan. Ya. Kami tidak menargetkan orang. Kami mencari alat bukti. Sepanjang alat buktinya cukup, pasti kami lakukan tindakan penegakan hukum. Tapi kalau alat buktinya tidak cukup, ya kami tidak bisa mengada-ada. Mungkin demikian.